Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum saya mulai materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham Saputra dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah Universitas UIN Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, untuk memenuhi tugas PBAK di hari pertama, saya akan memberikan sosialisasi kesehatan mengenai pentingnya protokol kesehatan 5M dan juga vaksinasi. Karena vaksinasi itu penting. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu adalah salah satu slogan dari vaksinasi. Nah, vaksin itu halal, vaksin itu aman. Pertama-tama kita akan membahas tentang 5M. Kenapa ada 5M? Karena bagaimanapun virus ini adalah virus yang akan menyebar bila mana sejauh penelitian adalah droplet. Jadi ada orang yang terinfeksi, terus dia penularannya lewat droplet, dia dengan atau batuk ataupun dengan bersin. Nah, percikan-percikan itu yang dinamakan droplet yang membawa substansi virus. Nah, virus itu nanti bila mana masuk ke tubuh orang lain, semisal lewat pernapasan ataupun lewat lubang mata, itu akan menyebabkan infeksi berlanjut kepada orang lain. Nah, pertama 5M adalah memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena memakai masker adalah pencegahan yang awal dan yang paling utama. Kan ada pepatah nih teman-teman, menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita tahu sendiri obat COVID itu sebenarnya pada hakikatnya itu tidak ada. Obat virus itu tidak ada. Nah, terus yang di rumah sakit orang-orang yang terinfeksi itu ngapain dong? Nah, mereka itu isolasi dan disupport dengan obat-obat yang menekan dari efek yang ditimbulkan dari virus itu sendiri. Misal orang itu sakit paru-paru. Nah, komorbid ya, yang paling utama itu yang bisa mengakibatkan meninggal. Nah, jadi obatnya itu obat untuk menekan sakit paru-parunya. Kalau obat untuk membunuh virus itu tidak ada, teman-teman. Maka dari itu, kalau kemana saja kita harus memakai masker. Nah, anjuran dari WHO memakai masker adalah masker medis dan didobeli dan didobel. Kalau cuma memakai satu masker saja itu masih kurang. Itu menjaga jarak. Kalau kita pergi kemana-mana kan tadi pakai masker. Nah, terus menjaga jarak. Semisal kita pergi ke mall atau kita pergi ke tempat ibadah. Nah, sekarang kan sudah ada tuh aturan-aturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi diselang-seling minimal 1 meter atau 2 meter itu lebih baik. Nah, tapi bagaimana kalau tidak bisa diusahakan untuk jaga jarak? Semisal kan di pasar, itu kan sulit kan kita mobilitasnya untuk menjaga jarak dengan orang lain, karena di pasar itu kan sumber kerumunan salah satunya. Nah, cara kita mengantisipasinya yaitu dengan tetap pakai masker dan juga berusaha untuk tidak menyentuh barang atau menyentuh apapun yang sekiranya kita tidak butuh disentuh. Karena nanti kan semisal ada droplet, nah kita sentuh terus kita mengusapkan ke atau menyentuh ke wajah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan terjadi infeksi bila mana terdapat droplet atau substansi virus yang ada pada benda yang kita sentuh. Nah, maka dari itu, semisal kita pergi ke tempat lain, selanjutnya adalah mencuci tangan. Kita sudah pakai masker, sudah menjaga jarak sebisanya 1 atau 2 meter, terus mencuci tangan. Setiap dari perpindahan tempat ke tempat lain diusahakan cuci tangan. Nah, semisal kita bertemu dengan saudara, teman, ataupun kerabat, itu untuk mulai saat ini dirubah ya teman-teman, tidak bersalaman secara langsung. Karena seperti yang kita ketahui tadi, dapat menjadi sarana penularan COVID-19. Kita kan tidak mau kan teman, saudara, orang yang dikasih itu kan terkena COVID. Maka dari itu, untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga, orang lain, kita diusahakan tidak bersalaman dengan orang lain, bersalaman secara langsung. Kita bisa bersalaman seperti perempuan, kalau muslim ya, perempuan
dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan ajnabi, bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Terus setelah kita memakai masker, menjaga jarak sebisanya, mencuci tangan dengan sabun ya, kayak kuman-kumannya, dan yang perlu kita ketahui sebenarnya hand sanitizer itu tidak bisa membunuh virus, karena virus itu kata dokter kita itu RNA bukan DNA yang seperti kuman atau bakteri. Terus virus itu yang saya ketahui itu bisa hidup jika ada inang yang hidup. Jadi jika tidak ada tempat untuk dia hidup, untuk disusupi kayak benalu begitu, dia tidak hidup. Nah, hidupnya itu pada sel-sel yang menyusup pada sel-sel yang hidup. Gitu teman-teman, kurang lebihnya. Nah, terus yang terakhir, mengurangi mobilitas. Itu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak sebisanya dimanapun di tempat umum, terus membatasi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Maksudnya mulai sekarang diusahakan dikurangi ataupun diusahakan tidak pergi ke tempat yang sekiranya kita tidak butuh. Kalau dulu kan kita sering gabut terus kita nongkrong yuk. Nah, seperti itu dikurangi kalau tidak ada urgensinya, karena untuk mengurangi dan juga mencegah penularan COVID-19. Terus kita sudah getol nih menerapkan 5M, keluarga saudara kita sudah getol menerapkan 5M. Nah, tapi ada satu lagi, 1M yang penting. Kita sudah getol 5M tapi 1M ini tidak terpenuhi. Nah, ini bisa menjadi gawat lagi. Itu apa? M-nya makan. Nah, kalau kita tidak makan, kita bisa mati. Kita sudah secara radikal menerapkan 5M, tapi kalau kita tidak makan makanan yang bergizi, makanan yang halal, makanan yang baik, nah itu akan menimbulkan juga gangguan pada kesehatan kita. Maka dari itu kita harus tetap makan makanan yang sehat, makan makanan yang halal. Karena bagaimanapun juga makan makanan yang seperti itu adalah kebutuhan makhluk hidup. Nah, setelah 5M ada tips nih. Kita sudah menerapkan 5M, makan makanan sehat. Kita ada tips kesehatan dan untuk menjaga mood ataupun psikis kita. Kan zaman udah dari dulu kita sering melewati berbagai macam fase lockdown. Cuma namanya digonta-ganti oleh pemerintah. Tapi intinya sama, itu adalah pembatasan secara paksa dan juga paksa oleh pemerintah. Nah, dari mulai PSBB transisi dan sampai ini PPKM sampai detik ini masih PPKM, teman-teman, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa tatap muka di sekolah, dan ini adalah suatu yang ironis sekali ya. Kita melihat mall, kita melihat banyak tempat umum dan orang-orang yang sudah abai melakukan prokes 5M, tapi tinggal sekolah yang belum dibuka. Terus ada tips nih. Pertama, kalau pagi itu kita untuk menjaga imunitas, kita bisa melakukan yang namanya berjemur di bawah matahari selama 15 menit minimal. Ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, sembari berjemur, kita harus tetap menjaga mood dan kesehatan psikis kita, karena kalau mood atau kesehatan psikis kita turun, itu nantinya akan mengakibatkan imunitas kita juga menurun. Maka dari itu, selain untuk menjaga kesehatan secara fisik, kita harus menjaga kesehatan secara psikis, karena itu adalah kedua kesinambungan yang saling berperan penting untuk menjaga kehidupan kita. Nah, bagaimana cara menjaga mood? Ini kita bahas yang menjaga mood dulu. Nah, kan lockdown ataupun pandemi ini memaksa kita hampir 24 jam. Maksud saya seharian kita memegang ponsel. Nah, ponsel ini bisa menjadi berbagai macam informasi yang beredar. Nah, yang paling gawat adalah hoax. Semisal hoax tentang vaksin, hoax tentang
penanganan virus corona oleh pemerintah. Nah, itu bisa mengakibatkan kita kalau terjerumus kepada berita-berita yang membuat kita stres, itu bisa menurunkan mood dan juga membuat kita turun imunnya. Kalau kita sudah depresi, sudah muak, sudah marah, emosi yang negatif melulu, nah itu bisa mengakibatkan imunitas kita turun, teman-teman. Maka dari itu kita harus mencari berita, ini salah satunya ya, untuk melawan hoax dan melawan pemikiran-pemikiran negatif. Khususnya kita harus mencari berita yang benar-benar berita itu dapat dipertanggungjawabkan, misal dari pemerintah, dari covid.go.id, atau mungkin dari channel YouTube-nya Kemenkes RI. Nah, itu salah satu platform yang sangat bisa kita percaya untuk masalah pandemi ini. Nah, terus salah satunya lagi untuk menjaga, tadi kan sudah psikis. Nah, ini ada satu tips kecil lagi, yaitu menjaga kesehatan fisik. Nah, setiap hari kita mungkin bagi orang yang mager bisa melakukan stretching, pemanasan sedikit-sedikit sambil kita berjemur. Nah, itu sudah bagus. Dan mungkin bagi ada yang hobi berolahraga, nah itu bisa digetolkan lagi olahraganya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang berkaitan dengan mengurangi mobilitas dan membatasi kerumunan. Kan namanya manusia, namanya tetap butuh yang namanya transaksi. Kita kan setiap hari butuh yang namanya makanan, barang-barang. Itu kan kita dari dulu, yang sebelum pandemi kita mungkin pergi ke mall, pergi ke pasar. Nah, sekarang kita kan dipaksa untuk tetap di rumah. Bagaimana untuk bisa tetap bertransaksi, jual beli? Nah, kita memanfaatkan yang namanya berbelanja online, e-commerce. Nah, itu kita bisa di rumah saja, tinggal pegang gawai. Kita kan sekarang udah ada yang namanya m-banking, dompet digital. Itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Itu kita bisa beli makanan, barang-barang online. Itu salah satu manfaat teknologi untuk mengurangi kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Terus kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kalau kita menyayangi diri kita dan juga orang lain, kita harus tetap menjalankan progres sampai detik ini, karena pandemi masih terus berlanjut sampai detik ini, dan tidak lelah dan juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada orang-orang terkasih, misal keluarga, ayah, ibu, teman-teman, dan juga sanak saudara. Itu kita harus tetap bisa mengedukasi, khususnya bagi mahasiswa yang berpendidikan dan berakhlak seperti kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita lanjut ke vaksinasi. Pada bulan Agustus awal kemarin saya sudah divaksin COVID-19. Vaksinnya adalah vaksin AstraZeneca. Di Indonesia sendiri, ini kita sudah masuk pembahasan vaksin ya. Di Indonesia sendiri vaksin ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya informasi yang saya dapat dari kumparan.id. Kontan.id, teman-teman. Nah, ini salah satunya yang akan saya bacakan ya. Vaksin Sinovac, terus vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, dan juga vaksin Pfizer. Yang saya kemarin vaksin AstraZeneca, teman-teman. Nah, vaksin AstraZeneca ini vaksin yang memiliki platform berupa viral vector atau non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis. Saya sendiri masih 1 dosis. Dan AstraZeneca ini paling jauh dibandingkan vaksin lainnya. Ini paling jauh maksudnya interval. Jadi dari vaksin dosis 1 ke dosis lain itu yang paling jauh 3 bulan atau 12 minggu. Terus vaksin Sinopharm ini vaksin yang dicanangkan menjadi vaksin gotong royong oleh pemerintah. Terus vaksin Sinovac, vaksin yang sudah lebih dulu diberikan kepada masyarakat, tentunya dengan gratis. Nah, vaksin-vaksin ini kita tidak perlu takut ataupun percaya dengan berbagai macam media yang mengatakan vaksin itu dapat
membuat kita apalah mungkin berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang atau apa, kita tidak bisa percaya itu, karena itu adalah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Takutnya itu adalah hoax. Kan vaksin itu kan sudah diuji klinis ya tentunya. Itu kita tinggal ikuti aja aturan dari pemerintah, kita suruh vaksin ya vaksin. Nah, nanti kalau kita semisal nauzubillah min dzalik ya, tidak layak untuk divaksin ataupun di kelompok yang tidak bisa divaksin, nanti kita akan ya tidak divaksin. Pemerintah tenaga kesehatan itu kan sudah profesional, kita tidak perlu khawatir ataupun kita tidak perlu ragu, karena kan nanti sudah ada screeningnya dulu. Misal kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin adalah penderita kanker, terus penderita HIV/AIDS, terus ibu yang hamil masih belum bisa divaksin, dan juga anak-anak kecil belum bisa divaksin. Terus yang tidak bisa divaksin adalah orang lansia yang punya mungkin autoimun, terus punya asma, dan yang masih kambuh saat vaksinasi itu tidak bisa divaksin. Jadi tenang saja, kita tinggal tunggu arahan saja. Semisal dipanggil untuk vaksinasi, kita ikut saja, karena ini untuk kebaikan kita bersama, untuk mencapai herd immunity. Herd immunity apa? Kekebalan kelompok. Nah, pemerintah mencanangkan setidaknya 70% populasi penduduk Indonesia itu sudah divaksin, teman-teman. Jadi kita jangan ragu, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan tentunya selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sekian dari saya. Kita jangan sampai kendor dalam menjaga prokes 5M tadi yang saya sebutkan. Dan juga kalau bagi kalian yang belum vaksin, harus segera vaksin, karena ini untuk kebaikan kita semua dan khususnya bagi diri kalian sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.